Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada lagi, kami hidup dan bernafas, diberi kesehatan, kekuatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah patung kecil yang dinamai Fortune Cat atau kucing keberuntungan yang seringkali bisa kita lihat di depan toko-toko, minimarket, restoran atau tempat usaha lainnya, dengan tangannya yang melambai-lambai seakan memanggil pelanggan atau mengundang rejeki. Di Jepang nama arca ini disebut dengan Maneki Neko dan dipercaya sebagai pengundang rejeki dan keberuntungan. Bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, tentu hal ini tidak kita percaya. Kita menyadari bahwa keberhasilan dan keberuntungan datang dari Tuhan, bukan dari benda-benda semacam Maneki Neko atau Fortune Cat ini. Keberhasilan dilimpahkan Tuhan kepada orang-orang yang percaya dengan segenap hati dan yang mau taat melakukan firman-Nya serta mengikuti tuntunan Roh Kudus-Nya. Dalam Ulangan 29 ayat 9 ini tertulis, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Dari ayat ini saudara kita mengerti bahwa agar mengalami keberhasilan atau keberuntungan, kita perlu taat melakukan perkataan perjanjian, yaitu firman Tuhan. Dan bukan sekedar taat saja saudara, tapi taat dan setia. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka yang kita kerjakan pastilah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan, maka pastilah kita akan berhasil. Terkadang saudara, Tuhan izinkan kita harus melalui sebuah proses terlebih dulu. Di saat-saat seperti itu, tetaplah setia, taat mengasihi Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Jangan iri hati dengan orang-orang lain yang nampaknya kehidupannya lebih beruntung dari kita. Kita tidak perlu dengki atau merasa kecewa. Jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Dan terlebih daripada itu, kita perlu pahami bahwa definisi keberuntungan tidak terbatas hanya kepada materi semata-mata atau status tertentu. Kadangkala untuk sesaat lamanya, kita berada dalam suasana yang kelihatannya sebagai ketidakberuntungan. Tapi sebenarnya keadaan itu adalah proses yang Tuhan izinkan supaya kita mengalami terobosan dan keberhasilan sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita mempertanyakan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sudah tidak sabar dan mulai mengomel. Saya sudah taat tapi mengapa hidup saya gagal? Lalu mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan karena kondisi hidup yang penuh tantangan dan masalah. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan tidak rugi bila kita meninggalkannya. Yang rugi justru adalah kita bila kita meninggalkan Tuhan. Bagaimanapun situasi kita hari ini, tetaplah setia melakukan firman Tuhan. Janji firman Tuhan bagi kita yang taat adalah mengalami keberuntungan dalam segala yang kita lakukan. Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan, dan sabarlah setia menantikan janji Tuhan. Berkat, keberhasilan, dan keberuntungan pasti kita alami. Bahkan lebih daripada itu, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal menjadi bagian milik kita selamanya. Yang terpenting dalam hidup ini saudara,
tetaplah taat dan setia melakukan firman-Nya. Percaya dengan segenap hati dan hidupi firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami pada saat ini. Mengajar kami untuk kami tetap taat dan setia melakukan kehendak firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali cenderung ingin cepat-cepat, ingin meraih keberuntungan. Kami tidak sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Tapi pada saat ini kami mengerti bahwa Tuhan menghendaki supaya kami taat dan setia melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau punya rancangan, yaitu rencana yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Rancangan yang indah, rancangan penuh damai sejahtera Tuhan sediakan bagi kami. Dan Tuhan melimpahkan kepada kami berkat, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, bahkan keselamatan dan kehidupan kekal Tuhan berikan kepada kami yang percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas dan pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, yang sedang terikat kuasa kegelapan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan alirkan dalam kehidupan mereka. Berikan kesembuhan ya Tuhan. Berikan pertolongan dan kelepasan serta kemenangan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.